Halo, kembali dengan Tech Teacher di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai FPB dan KPK. Nah, di sini saya sudah mempunyai satu contoh soal. Berapakah FPB dan KPK dari 18, 27, dan 36? Nah, kita akan melakukan ini dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan pohon faktor. Nah, apa itu pohon faktor? Pohon faktor adalah seperti kita mencari angka-angka yang bisa membagi suatu angka, jadi 18 contohnya. Nah, 18 itu bisa kita buat pohon faktornya seperti ini ya. Kita buat dua garis, lalu kita letakkan angka paling kecil yang bisa membagi angka 18, yaitu 2 ya. Nah, 1 di sini tidak boleh ya, karena 1 tidak akan selesai nantinya. Jadi, di sini harus 2 paling kecil. Ya, 2. 18 itu adalah 2 dikali 9. Nah, kalau misalkan kita isi di sini 1 dan 18, ya 1 bisa ya, tapi 18 akan bisa lagi, 1, 18 lagi, dan seterusnya tidak habis-habis. Ya, never ending. Jadi, tidak boleh 1. Nah, jadi 18, angka paling kecil yang bisa membagi 18 adalah 2. Nah, 18 itu adalah 2 kali 9. Lalu 9 itu adalah dibagi 3 ya, bisa. 3 kali 3. Nah, sudah. Hanya itu saja ya. Kita tidak bisa lagi membagi si 3. Oke, sekarang kita lanjut ke angka 27. 27 itu tidak bisa dibagi 2 ya. Jadi bisanya dibagi 3 paling kecil. Nah, 27 itu dibagi 3, 9 ya. 9 itu 3 kali 3 lagi. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke 36. 36 itu bisa dibagi 2 ya, karena dia genap. 36 dibagi 2 itu 18. Jadi 2 dikali 18 hasilnya 36. Kita lanjutkan si 18-nya. 18 masih bisa dibagi 2 ya. Nah, kita tinggal contek dari angka yang sebelumnya. 2, 9, 3, dan 3. Nah, sudah ya. Sekarang kita akan menuliskan faktorisasi prima. Artinya angka-angka prima yang kalau dikalikan itu jadi angka yang dimaksud, misalkan si 18. 18 itu faktorisasi primanya adalah angka 2, 3, dan 3 ini. Ya, si 9 bukan ya, karena dia bukan angka prima. Jadi 2 kali 3 kali 3. Nah, ini bisa kita tulis sebagai 2 kali 3 pangkat 2 ya. Lalu untuk angka 27, nah, angka yang paling luar ini ya, yang tidak punya cabang, itu yang kita ambil, yaitu 3 kali 3 kali 3. Nah, kita bisa tulis 3 pangkat 3, karena 3-nya ada 3 ya. Lanjut ke angka 36. Nah, angka 36 itu kita tuliskan faktorisasi primanya 2 kali 2 kali 3 kali 3. 2 kali 2 kali 3 kali 3. Sehingga kita bisa tulis faktorisasi primanya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ya, nah, ketika sudah siap dengan setiap angka ya difaktorisasi prima ya, sudah kita buat seperti itu, kita bisa tentukan FPB dan KPK-nya. Kita pertama lihat yang FPB dulu ya. FPB. Nah, mungkin ini saya akan pakai warna yang berbeda supaya jelas. Ya, FPB. Nah, FPB itu kita lihat angka di dalam faktorisasi prima yang sama, yang punya teman. Artinya seperti si 3 ini. Nah, 3 di sini ada, ya, di 18 punya 3, 27 punya 3, 36 juga punya 3. Nah, itu artinya mereka punya teman. Harus 3-3-nya ya, karena kita mencari FPB dari 3 angka, jadi harus ada 3-3-nya. Sedangkan si 2 ini, ya, 2 ini bukan, tidak bisa kita pakai karena cuma punya 2. Seperti itu.
Nah, FPB kita pilih yang punya teman, yaitu si angka 3. Lalu kita pilih yang pangkatnya paling kecil. Nah, ini kan ada 3 pangkat 3, ini ada 3 pangkat 2. Kita pilih yang pangkatnya paling kecil adalah 3 pangkat 2. Nah, berarti FPB-nya adalah 3 pangkat 2, yaitu 9. Ya. Atau 3 kali 3 sama dengan 9 ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari KPK-nya. Nah, untuk KPK dia terbalik ya. Kita pilih yang pangkatnya paling besar. Kalau tadi kan pangkatnya paling kecil ya. Dan yang tidak punya teman ikut. Begitu. Nah, si 2 ini 2 pangkat 2 yang paling besar ya. Meskipun dia tidak punya teman tapi dia ikut. 2 pangkat 2. Lalu dengan si 3 pangkat 3 ya. Nah, si 3 ini punya teman, kita pilih yang paling besar. Kalau si 2 ini cuma sedikit temannya. Tapi tetap kita masukkan ya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 2 itu kan 4. 3 pangkat 3 itu adalah 27 ya. Sama dengan angka 27. Nah, jadi tinggal kita kalikan 27 dikali 4 hasilnya adalah 108. Ya, ini sudah saya hitung ya sebelumnya. Jadi supaya cepat. Jadi KPK-nya adalah 108 dengan FPB 9. Nah, ini adalah cara pohon faktor. Sekarang kita coba dengan cara 2. Cara 2 kita akan menggunakan cara tabel. Cara tabel ini tidak perlu membuat pohon faktor ya. Bahkan bisa kita kerjakan relatif lebih mudah. Menurut saya cara tabel ini bisa lebih mudah karena tidak perlu mengingat bagaimana cara membuat si pohon faktor tersebut ya. Oke, nah cara kedua ini cukup sederhana. Kita tuliskan saja 18, 27, dan 36. Lalu kita buat seperti tabel begitu ya. Nah, ini kan seperti tabel. Lalu kita cari angka yang bisa membagi 18, 27, dan 36. Ya, kita cari angka yang bisa membagi 18, 27, dan 36. Boleh angka yang kecil dulu, atau boleh langsung angka yang besar. Misalkan kalau memang kita sudah tahu ya, kita bisa langsung, oh ini bisa dibagi 9 semua. Ya, 18 bagi 9, 2. 27 bagi 9, 3. 36 dibagi 9, 4. Nah, 2, 3, dan 4 ini tidak bisa lagi dibagi oleh angka yang sama. Artinya FPB-nya 9. Ya, jadi sebetulnya ini sudah FPB. Kita coba pakai warna yang berbeda. Nah, jadi ini sebetulnya sudah FPB-nya. Nah, boleh seperti ini, atau kita mau pelan-pelan pakai angka yang lebih kecil boleh. Oke, misalkan ya, kalian tidak terpikir untuk angka 9. Kita boleh coba menggunakan angka yang kecil terlebih dahulu, misalkan 18, 27, dan 36. Dibagi 2, 18 bisa. 27-nya tidak bisa ya, berarti bukan dibagi 2. Kita coba dengan dibagi 3. Ya, boleh dicoba pelan-pelan ya. 18 dibagi 3, 6. 27 dibagi 3 itu 9. 36 dibagi 3 itu 12. Nah, jadi kalian juga harus siap-siap dengan pembagian ya. Nah, 6, 9, dan 12 itu ternyata masih bisa lagi dibagi 3. 6 dibagi 3 itu 2. 9 dibagi 3, 3. 12 dibagi 3, 4. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah tidak bisa dibagi lagi nih. 2 bagi 2 bisa, tapi 3 tidak bisa dibagi 2.
4 bisa dibagi 2 ya. Tapi tidak semua bisa dibagi dengan angka yang sama. Jadi sudah berhenti di situ. Jadi FPB berhenti di angka di mana sudah tidak ada lagi angka yang bisa membagi ketiga angka tersebut. Jadi FPB-nya adalah ini ya. Kita pakai warna yang tadi. Ini FPB-nya. Jadi FPB sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, sama ya dengan cara yang pohon faktor, jawabannya juga 9. Sekarang kita lanjut ke KPK. Nah, untuk KPK ya, kita tinggal melanjutkan angka yang sudah ada begitu. Misalkan kita pakai warna lagi yang berbeda. Oke ya. Nah, untuk KPK kita tinggal lanjutkan dari sisa dari FPB. Ya, misalkan 2, 3, dan 4. Kita misalkan bagi 2, kita paksakan ya. Kalau KPK kita paksakan untuk dibagi. Jadi 2 dibagi 2, 1. Nah, ini bagaimana dengan 3-nya? 3-nya tidak bisa dibagi 2. Ya, jadi karena tidak bisa, kita tulis saja 3 dulu. Tidak apa-apa ya. 4 dibagi 2, 2. Nah, ini sudah. Sekarang kita bagi lagi dengan 2 lagi. Ya. Jadi tujuannya adalah kita harus membagi mereka sampai sisanya 1 semua. Angka di bawah menjadi 1 semua. Oke, 1 dibagi 2 tidak bisa, jadi kita tulis 1. 3 dibagi 2 juga tidak bisa, kita tetap tulis 3. 2 dibagi 2 itu 1. Nah, tinggal si angka 3 ini ya. Kita bagi lagi dengan 3, supaya si 3 juga jadi 1. 1 dibagi 3 tetap 1, 3 dibagi 3 1, dan 1 dibagi 3 tetap 1 ya, karena tidak bisa. Nah, di sini kita lihat di sini sudah 1 semua. Artinya KPK kita sudah cukup sampai di sini perhitungannya. Ya, tinggal kita kalikan. Nah, untuk KPK kita kalikannya semua. Ya. Dari angka paling atas sampai paling bawah. Jadi KPK itu adalah 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 3. Ini 9 ya. 9 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, 9 kali 2 18, 18 kali 2 36, 36 kali 3 itu 108. Nah, kalau kalian mau cek dengan kalkulator silakan ya. Nah, di sini angkanya sudah betul ya. Sama pula jawabannya. Nah, jadi kalian boleh pilih menggunakan cara 1 dengan pohon faktor atau cara 2 menggunakan tabel. Kalau saya lihat di sini mungkin relatif lebih mudah yang tabel karena kalian tidak perlu menghafal bagaimana cara membuat pohon faktor. Ingat saja, FPB itu berhenti di sini ya. Ketika sudah tidak ada angka yang bisa membagi 2, 3, dan 4. Nah, itu sudah. Kita tinggal perlu mengalihkan si 3 kali 3. Sedangkan si KPK harus sampai 1 semua. Begitu ya. Lalu dikalikan semua angka yang ada di sebelah kanan dari atas sampai bawah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video Techie Teacher tentang KPK dan FPB. Have a nice day.